Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin kalau Anda yang melihat video ini siang hari, ya pasnya saya katakan selamat siang ya. Atau selamat malam. Kalau Anda menyaksikannya pada malam hari, atau mungkin selamat pagi. Selamat pagi mungkin siapa ya? Ibu-ibu mungkin ya. Nah, yang jelas selamat gini hari deh untuk eh, sahabatnya Bang Denny MR. Alhamdulillah buat saya pribadi eh, ruang memberikan informasi di kontennya Bung Denny MR ini, saya bersyukur saya dapatkan ruang dan saya dipersilakan untuk berbagi. Apa sih yang akan dibagikan kan begitu? Teman-teman sekalian, ini bukan Pontianak, ini sebetulnya saya pulang kampung ya. Saya sendiri asli Pontianak tapi lama di Jakarta dan saya datang ke Pontianak ini ada hal yang saya ingin bagikan. Dalam ini ada misi yang ingin saya sampaikan. Apakah itu? Yang jelas, saya berpikir ada hal yang bisa saya lakukan dengan berbagi informasi yang teman-teman semua dan banyak orang akan mendapatkan manfaat. Ini bukan hal baru, karena buat saya bentuk seperti ini sudah pernah saya lakukan cukup lama, 2001. Itu tentang networking. Dan mungkin ini dan juga bukan hal baru. Tapi yang jelas dengan penyampaian ini kita bisa sharing lebih jauh nantinya karena mungkin tidak akan selesai dalam vlog seperti ini. Sebagai pembuka, hal yang akan saya bagikan ke Pontianak ini dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya, ada satu bentuk harapan baru. Loh kok harapan? Nggak ada yang pasti. Ya, apapun yang kita lakukan sebetulnya sehari-hari saya mengartikan itu harapan. Harapan kita akan dapatkan uang, harapan kita akan apalah namanya. Berangkat dari itu, kita berupaya untuk mendapatkan harapan tersebut. Itu yang saya garis bawahi. Apa bentuknya? Bentuknya saya mengartikan ada satu cara untuk memaksimalkan ikhtiar kita dalam menata keuangan, karena apapun orang bilang kan ujung-ujungnya uang. Saya setuju itu, tapi saya anggap ini suatu hal yang berbeda karena ada satu bentuk dan perusahaannya cukup besar dan sangat besar malah, dan itulah yang menjadi concern saya untuk memulai suatu kegiatan dalam bentuk networking. Karena kalau perusahaannya tidak besar, saya pernah merasakan ya kadang-kadang perjalanan kita kan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai di satu titik keberhasilan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Karena biasanya dalam networking itu menjanjikan hasil yang sangat besar yang tidak mungkin kita tempuh melalui jenjang pekerjaan maupun dengan cara bisnis konvensional yang untuk kita yang kemampuan dan permodalannya sangat minim. Itu pertimbangannya. Makanya saya melihat usaha ini satu kekuatan yang buat saya mutlak itu perusahaannya. Nah, nama programnya 3i Network. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar lah. Nah, tapi mungkin dari dimensi memandang saya yang berbeda. Itu yang kita share. Itu yang kita diskuskan nantinya, baik eh, online atau offline nantinya. Itu Bang Denny itu yang lebih tahu eh, bagaimana kelanjutan ini menjadi bisa satu bentuk diskusi lah atau bentuk tukar pikiran. Tadi saya sudah sebutkan ya, 3i Network. 3i Network ini merupakan terobosan baru dari cara lama dan memang tidak ada sebetulnya cara yang baru.
cuma kita meng-create bagaimana bisa mendapatkan hasil, kan itu. Eee, ini dimiliki oleh perusahaan Salim Group, perusahaan yang sangat besar, banyak perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Kita tahu sekarang ini mungkin dia 4 besar. Owner-nya ini merupakan eee, orang terkaya nomor 4 di Indonesia ini. Itu dari sisi, kekayaannya owner. Tapi dari sisi bentuk usahanya, Salim Group ini punya apa ya, yang betul-betul, produknya itu dinikmati oleh banyak orang. Kita lihat seperti Indofood, itu membuat saya menjadi pertimbangan. Karena dia tidak mungkin, main-main, minimal kita aman lah. Karena kita juga harus banyak juga yang merasa kecewa, apalagi berkaitan dengan bentuk seperti kita. Karena bentuk kita seperti kita ini, menyimpan uang kan bentuknya sekilas seperti itu ya. Apakah aman itu menjadi mutlak. Karena dia tidak mungkin main-main, dia tidak akan merusak reputasi dia yang sudah dilakukan oleh Salim Group, yang memang itu sudah menghasilkan banyak sekali dan sampai itu sangat besar ya, itu bisa dengan menjadi rusak, menjadi tercoreng namanya dengan produk salah satu, eee, jaringan bisnisnya yaitu CAR. CAR itu, salah satu bentuk asuransi yang cukup besar di Indonesia, yang dulunya memang bergeraknya cuma di asuransi konvensional seperti pada umumnya, yang sudah berdiri dari tahun 75, sudah hampir berapa tahun ya, 47 tahun. Nah, dia mengembangkan metode dengan sistem network, jadi berjenjang. Disitulah yang bernama 3i Network. Disitulah misi ini, hal ini akan saya kembangkan di Pontianak ini, tanah kelahiran saya. Nah, pertimbangannya apa? Itu satu, keamanannya. Yang kedua, ada satu budaya, ini saya ya, opini saya ya, mungkin ada benar atau tidak, ini nanti kita, kita bincangkan bersama-sama. Inilah yang akan nantinya saya akan bahas dengan teman-teman di Pontianak ini, sama Bang Deninya juga. Cuma kan dia bilang, "Kak, bagaimana ini disampaikan?" Ya silakan aja, saya suka-suka aja, toh saya punya ruang untuk berbagi. Nah, itulah yang akan saya kembangkan di sini, sistem networking-nya. Karena dengan network ini kan ada satu bentuk metode pemasaran yang dahsyat. Saya katakan belum ada lagi, metode yang lain cukup punya kekuatan. Selain menggunakan media iklan, dia menggunakan, orang bilang, metodenya hampir sama ya, karena, kita juga, member get member. Nah, kita juga menggunakan presentasi, persis sama seperti, MLM. Persis sama ya metodenya, tinggal mungkin bentuk produknya yang berbeda. Kenapa saya, tertarik? Karena saya melihat ini sebetulnya hal yang lama juga, seperti orang-orang tua dulu mengajarkan kepada kita menyimpan atau menyisihkan atau apalah namanya, saving lah yang bisa, diperuntukkan buat kita di masa yang akan datang. Tapi budaya itu kesininya menghilang atau mungkin sudah bergeser. Contoh kayak model tabungan. Tabungan itu kan sekarang sudah bergeser, eee, maknanya. Karena tabungan itu kaitannya sebetulnya jadi sekarang ini seperti orang punya rekening. Jadi sudah, menyimpannya sudah bergeser. Nah, saya melihat di 3i ini, eee, metode menyimpannya yang sangat menarik. Jadi kombinasi, variasi, 3 bentuk malah. Di sinilah, saya merasa menggunakan ini dengan network, apalagi saya pernah,
menjalankannya dan cukup berhasil pada saat itu. Cukup besar ya orang yang terlibat, hampir 4 ribuan orang, yang mungkin di sebagian orang, nggak mungkin lah gitu. Awalnya dulu ya saya bicara, ada dasar saya berpikir saya akan mengembangkan ini juga di Pontianak. Nah, terus saya melihat dari sisi produk, ini yang sangat berbeda. Yang saya pahami dulu tidak mungkin dan saya tidak begitu tertarik. Karena dari sisi insuran ya, saya tidak begitu tertarik karena itu betul-betul menggunakan kemampuan pribadi dan jaringan pribadi. Nah, setelah saya melihat jauh lebih dalam, belum lama saya lihat ini ternyata justru Tria ini sudah 8 tahun. Artinya ada satu sistem yang sudah teruji, bukan baru uji coba, sudah teruji perjalanannya bisa dinikmati dan terus berjalan. Nah, di kelompok karena Tria ini kan, 3 ini kan ada insurannya, ini unsur-unsur apanya ya, unsur-unsur insurannya kan, asuransi itu kan ada insurance, ada investment, ada income. Nah, income inilah yang bentuknya mirip seperti network. Nah, kita menghasilkan uang dari bentuk jaringan. Nah, di sinilah kita bisa merangkai siapa saja yang kemampuannya bisa terwakili oleh orang-orang tertentu ya. Karena intinya pada ini kan cuma mempresentasikan. Kan itu sebetulnya inti network itu kan. Produk apa yang dibawa dan siapa yang mempresentasikan. Ini yang tidak banyak. Tapi dengan bicara jaringan sama-sama kita punya keuntungan, sama-sama kita saling menguntungkan. Di sinilah hal yang menarik. Ada satu bentuk insurance dan ada bentuk networking-nya. Pada awal saya ketemu, ada seorang leader besar yang mungkin insya Allah saya juga akan bawa ke Jakarta, ke Pontianak ini. Saya tanya sama beliau, "Apa sih Pak hebatnya?" Kan begitu. Karena beliau juga seorang networking sebelumnya. Beliau bilang, "Ini bentuknya ketahanannya kita bisa bertumpu di insurannya, percepatannya kita kita bisa menggunakan kekuatan networking-nya." Ternyata memang betul rata-rata pada saat itu saya dijelaskan seperti itu, oh iya ya. Memang rata-rata umur daripada insuran itu kan sampai ratusan tahun. Dan percepatan perkembangan pemasaran itu dengan network. Di situ saya sudah mulai tertarik untuk melihat jauh lebih dalam. Di samping salah satu sisi yang saya harus pertimbangkan, eee, dan kita harus pertimbangkan kita berada di perusahaan apa, kan begitu. Ini perusahaan besar dan aman, seperti yang saya ungkapkan, di awal tadi. Ya teman-teman sekalian, berkaitan dengan harapan saya bilang tadi, apa sih harapannya? Satu, seharusnya kita kembali kepada anjuran orang-orang tua kita menyimpan, kan begitu. Itu kan ada satu budaya yang hilang, menyimpan betul-betul disimpan, bukan dititipkan. Kalau sekarang ini kan seperti dititipkan, bukan disimpan, simpan dalam jangka panjang. Ya memang saya merasakan juga sih, apa yang mau disimpan dan untuk apa disimpan, kan begitu. Untuk nilai-nilai tertentu kalau kita cuma simpan 100, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, untuk apa ya? Sejauh apa perkembangannya, kan begitu. Nah, alhamdulillah di Tria ini uang 3, saya ambil yang paling bawah ya, nanti selebihnya itu saya bilang mungkin, eee, konten hari ini tidak bisa menuntaskan, banyak sih yang bisa kita bahas, mungkin nanti saya tidak tahu Bung Denny nantinya bagaimana, apakah akan memberikan per episode. Saya pikir ini kita prolog saja dulu lah, berbagi informasi awal. Oke ya, teman sekalian, mungkin itu pengantar ya. Ya kalau pengantar mungkin kok cuma segini ya, ya namanya juga pengantar, ya kan. Tapi percaya ini buat saya satu hal yang sangat menarik dan sangat baik, karena anjurannya isinya menganjurkan untuk menyimpan
Dan sejauh apa hasil yang akan kita dapatkan, ingat ada 3 hal, insurance, investment, dan income. Ya mungkin kita akan bahas satu persatu ke depannya. Thank you.